Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u tab'an lima ji'tu bihi. Al-hadits. Hadirin jamaah syiar malam rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam ini kita masih bisa melanjutkan kajian rutin kita yang terkait dengan pembahasan ya Al-Amwal atau kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah, dan juga diberikan kemudahan untuk memahami dan juga untuk menyampaikan kembali apa yang kita pahami kepada umat ya. Karena hari ini di tengah keberadaan umat ya, kekurang pahaman umat ya, syariat Islam masih dianggap seolah-olah sesuatu yang radikal ya, yang membahayakan, apalagi kalau bicara terkait dengan urusan kenegaraan gitu. Ini kita berbicara tentang APBN, Baitul Mal dalam perspektif syariah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan masih saya kira terkait dengan sumber pendapatan Baitul Mal ya. Sekarang kita masuk ke poin yang 6 atau ke-7 masalah, yaitu al-usyur ya. Kita akan membahas malam ini pembahasannya sumber pendapatan negara yang terkait dengan al-usyur. Jadi kalau kita lihat al-usyur ya, kalau dalam bahasa Arabnya, usyur itu adalah 1/10 gitu kan. 1/10 dan semua yang dikeluarkan atau dibayar sebesar 10% atau 1/10 itu biasanya disebut dengan al-usyur. Nah, tapi pada kesempatan malam ini tentu al-usyur yang dimaksud itu adalah spesifik ya, yang terkait dengan salah satu sumber pendapatan negara ya, yang berasal dari pungutan semacam biaya masuk ya, yang dipungut atau juga biaya keluar yang dipungut dari pedagang yang melewati daerah perbatasan. Sudah kelihatan belum ya carinya? Oh, ternyata belum. Belum, Ustaz, belum. Belum ada ya. Jadi 1/10 usyur terkait dengan pendapatan Baitul Mal yang diperoleh dari bukan pajak yang tadi pungutan yang dihasilkan dari transaksi perdagangan yang melewati daerah perbatasan Daulah Khilafah. Ini yang disebut dengan usyur yang akan kita bahas pada kesempatan malam ini.
Jadi unsur yang dimaksud ya itu bukan hanya sekedar 10%. Nanti kita lihat ya kan di pembahasan malam ini poinnya itu adalah sumber Baitul Mal, ya, pendapatan Baitul Mal yang ke-6 yaitu al-usyur ya kan. Nah, apa yang kita bahas malam ini 3 poin sebenarnya yang mudah-mudahan ini bisa lebih cepat ya kan. Sehingga diskusinya bisa lebih lama atau kalau saja bisa beringat dulu kalau tidak ada yang ditanyakan. Yang pertama kita akan membahas terkait dengan pengertian unsur itu sendiri serta dalil-dalil yang membolehkannya, kemudian ketentuan besar dan penggunaan dari pungutan yang diperoleh dari unsur gitu kan. Dan terakhir adalah barang dan waktu pembayaran unsur. Artinya barang apa yang bisa dipungut dari unsur gitu kan, serta kapan pembayaran itu kemudian harus dilakukan. Itu saya kira ya jamaah syiar rahimahullah. Kita lihat yang pertama pengertian al-usyur ya. Ini tadi saya katakan bahwa al-usyur itu secara bahasa sebenarnya seperpuluh ya. Tapi tentu yang dimaksud di sini itu bukan pengertian seperpuluh gitu. Secara istilah usyur ini didefinisikan oleh Syekh Abdul Qadir Zalum dalam kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah. Itu disebutkan usyur itu adalah hakun lil muslimin yukhadu min mali ahlil zimmah wa uruddu tijaratihim wa ahlu daril harbi al mariyin biha ala sujuri daulah khilafah. Jadi kalau kita lihat dari definisi ini spesifik ya, yang dikatakan unsur, tapi sebenarnya kalau kita lihat tidak seperpuluh nanti, tergantung kondisinya ya. Jadi unsur ini disebutkan hak ya, hak bagi kaum muslimin, hak bagi kaum muslimin ya untuk mendapatkan atau untuk mengambil dari daerah dari pedagang dari ahlu zimmah kan. Jadi yang harta ya yang diambil ya min mali ahli zimmah dari harta ahli zimmah ini wa urudu tijaratihim dan dari perdagangan mereka dan juga ahlul harbi penduduk darul harbi. Nah, ini yang dikatakan tapi perdagangannya atau hartanya mereka bawa untuk perdagangan masuk di wilayah kaum muslimin, masuk ke perbatasan negara khilafah. Itulah unsur dalam pengertian yang kita bahas pada kesempatan malam ini. Yang besarnya tidak selalu 10% kan. Karena kalau di bahasa tadi unsur itu 10% kan. Tapi nanti ternyata ada juga yang setengah dari unsur. Nah, itu dari definisi. Nah, sekarang apa dalil yang membolehkan kaum muslimin itu bisa mengambil unsur kan, dari pedagang yang non muslim tadi. Apa dalil yang mungkin bisa kita lihat ya? Jadi seper 10 Udah kelihatan ya sekarang di layar dan ya. Alhamdulillah sudah, Tat. Alhamdulillah Oke. sudah. Oke. Jadi kalau kita lihat ini dalilnya, dalil yang menunjukkan bahwa unsur itu sudah diperbolehkan dipungut oleh negara ya
terhadap tadi. Dua, kalau kita lihat dari definisi tadi, pertama adalah pedagang akhlu zimmah, ya, artinya orang kafir yang hidup di bawah daulah khilafah. Dan yang kedua itu ada al-harbi, ya, pedagang kafir harbi yang masuk ke wilayah kaum muslimin tentu dengan perjanjian. Nah, dalilnya adalah yang pertama apa yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Ma'qal, ya, yang dia mengatakan, aku bertanya kepada Ziyadah bin Hudair, dari siapa kalian memungut usyur? Kemudian dia menjawab, kami tidak memungut usyur dari kaum muslimin maupun mahid. Ini jadi menarik, gitu kan. Jadi di hadisnya disebutkan bahwa tidak dipungut usyur dari kaum muslimin maupun mahid, orang yang pernah dalam perjanjian. Lalu ditanya lagi, kalau begitu dari siapa kalian memungut usyur? Kemudian mereka, sahabat ini menjawab, dari perdagangan kaum harbi. Karena mereka telah memungut usyur dari kami pada saat kami mendatangi mereka. Ini bisa dilihat di kitab Al-Amwal, ya, yang meriwayatkan itu adalah Abu Ubaid. Itu dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua dan yang ketiga kita bisa lihat juga dari riwayat yang lain, sama riwayatnya Abu Ubaid, tapi yang meriwayatkan dari jalur yang lain, yaitu dari Amr bin Dinar yang mengatakan Muslim bin Misbah memberitahuku bahwa ia pernah bertanya kepada Ibnu Umar. Hampir sama saya kira pertanyaannya, yang terkait dengan apakah Ibnu Umar itu berarti putra dari Umar bin Khattab, ya kan? Apakah engkau mengetahui bahwa Umar memungut usyur dari kaum muslimin? Kemudian Ibnu Umar menjawab, tidak, aku tidak mengetahuinya. Artinya, mafhum yang kita bisa ambil dari sini, usyur itu tidak dipungut di kalangan kaum muslimin. Sehingga dengan jawaban dugat, Ibnu Umar mengatakan, aku tidak mengetahuinya. Di dalam riwayat lain, sama dari Abdurrahman bin Ma'qal, dari Ziyad bin Hudair, Umar memungut usyur dari pedagang penduduk kafir harbi. Itu dalil yang kedua dan yang ketiga. Kemudian berikutnya kita juga bisa melihat dari riwayat asar yang lain. Ini dari Abu Ubaid, kan? Sama riwayatnya itu terkait dengan pernyataan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar pernah berkata, kalau tadi dia mengatakan ketika ditanya apakah pernah memungut dari kaum muslimin, dia bilang tidak tahu, gitu kan? Lebih cenderung untuk tidak. Kalau ini dia menyatakan, Abdullah bin Umar mengatakan, Umar bin Khattab yang dimaksud khalifah, gitu kan? Umar memungut setengah usyur. Nah ini, setengah usyur berarti setengah 1/10, berarti 1/20, ya. Jadi 1/20, ya kan? Usyur atas perdagangan nabat atau minyak zaitun dan gandum, supaya dengan tujuan supaya bisa lebih banyak para pedagang masuk Madinah. Dan yaitu terkait dengan nabat minyak zaitun dan gandum ke Madinah. Kemudian ia juga mengatakan Umar juga memungut usyur dari perdagangan kapal. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah an-nabat, ya. Ada perdagangan nabat, kemudian minyak zaitun dan gandum. Dan itu dari mana kita bisa mengatakan bahwa ini terkait dengan perdagangan yang diadakan ke daerah perbatasan. Di sini ada kata-kata kalimat dibawa ke Madinah. Madinah pada saat itu tentu pusat negara daulah khilafah yang ditegakkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya yang keempat, ini dalil yang dikemukakan sama riwayatnya Abu Ubaid, kan? Tapi dari jalur lain, dari Jarir bin Hayyan ad-Damashqi, ya, yang ia berada di perbatasan dengan Mesir, bahwa nah ini berarti asar yang terkait dengan kebijakan Umar bin Abdul Aziz, ya. Jadi di sini disebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat kepadanya dengan pernyataan sebagai berikut, siapa saja kafir zimmi yang melewatimu, pungutlah dari harta mereka yang digunakan untuk berdagang, yaitu setiap 10 dinar dipungut 1 dinar. Berarti ini 1/10, ini usyur penuh, gitu kan? 10 dinar dipungut 1 dinar. Dan jika kurang dari 10 dinar,
hitunglah sampai genap 10 dinar, artinya baru 10 dinar bisa kemudian diambil. Apabila kurang dari 3 dinar, maka jangan dipungut sedikit pun. Ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa usyur itu dipungut ya dari ahlul harbi dan ahlul zimah. Ya. Jadi dari hadis tersebut kita bisa mengambil kesimpulan poin pertama bahwa usyur itu hanya dipungut dari ahlul zimah dan ahlul harbi, tidak dipungut dari kaum muslimin. Itu nas yang bisa kita lihat ya, pahami berdasarkan riwayat-riwayat tadi. Nah, tapi kalau kita perhatikan, ternyata ada nas-nas lain, ya kan? Kalau kita lihat nas-nas yang lain yang menunjukkan justru ada larangan, caci makian, cercaan bagi penguasa yang mengambil usyur, penguasa yang mengambil mukus. Ya. Ini beberapa hadis. Nah, karena itu kita di sini saya bentuk redaksi bertanya itu kan. Lalu bagaimana dengan hadis dan atsar yang isinya itu melarang mukus? Mukus itu bea cukai. Ada beberapa hadis dan atsar yang itu menunjukkan larangan keras, bahkan dengan ancaman yang luar biasa dari hadis itu. Yang pertama adalah kalau kita lihat ada larangan dari hadis riwayat Imam Ahmad dan Ad-Darimi di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rawa Uqbah bin Amir annahu sami'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul la yadkhulul jannah sahibu maksi. Di sini disebutkan Rasul menyatakan tidak akan masuk surga penguasa atau orang yang memungut bea cukai. Dalam hadis lain, matan hadis lain, ya, pemungut cukai finar, ya, pemungut mukut itu di neraka. Artinya apa? Kalau kita lihat ini celaan yang menunjukkan larangan dengan keras, gitu kan? Bahkan bisa sampai jatuhnya haram, gitu kan? Karena diancam dengan masuk neraka mereka yang memungut mukut. Apa sih yang dengan mukut? Mukut itu tidak lain kalau kita lihat itu adalah bea cukai, gitu kan? Jadi harta yang dipungut dari barang dagangan yang melewati perbatasan negara. Ya, namanya mukus besarnya tadi bisa 1/4 usyur, bisa setengah usyur, gitu kan? Bisa juga usyur penuh, artinya 10%. Nah, ini kemudian dicaci. Kemudian ini dicela, bahkan diancam penguasa yang mengutus itu akan dikenakan sanksi dengan tidak masuk surga. Kemudian hadis yang berikutnya juga kita akan temukan, ya kan? Ini diriwayatkan oleh Khalid bin Sulaiman. Ya. Ini sama, ini terkait dengan pernyataan dari Umar bin Abdul Aziz, ya kan? Jadi Umar bin Abdul Aziz telah menulis surat kepada Abdullah bin Auf al-Qari agar ia mendatangi rumah yang berada di Rofi, yang dimaksud itu adalah gedung bea cukai kalau bahasa sekarang, yaitu tempat kemudian memungut usyur tadi, gitu kan. Jadi tempat memungut usyur, gitu kan. Nah, Rasulullah ini kemudian disebutkan dalam apa istilahnya itu, dalam hadis ini ya, bahwa Umar bin Abdul Aziz itu telah memerintahkan untuk membongkar. Nah, ini kan berarti keras, itu kan. Jadi ini kan seolah-olah kontradiktif ya. Berarti kan ketika itu sudah ada gedung bea cukai, ya, tapi tiba-tiba Umar bin Abdul Aziz memerintahkan untuk membongkar, bahkan bahasanya itu keras, gitu kan. Bongkar, tenggelamkan ke laut, gitu kan. Nah, kemudian juga beliau memberikan peringatan keras juga, gitu kan. Dalam riwayat yang lain, ia mengirim surat kepada Uday bin Al-Qu'ah, gitu kan, agar dia membebaskan masyarakat dari membayar fidyah, ma'idah, dan bea cukai. Menariknya memang kalau kita lihat dalam perjalanan sirah ya, atau kemudian sejarah ya, tarikh ya, tarikh khulafa itu kan,
di masa Umar bin Abdul Aziz adalah di masa kemakmuran yang luar biasa. Sehingga kita bisa memahami itu kan. Ketika di masa Umar bin Abdul Aziz itu dia tidak melarang memungut cukai, melarang memungut mukus itu kan. Bahkan gedung yang sudah ada pun itu kemudian disuruh dibongkar dan kemudian ditenggelamkan ke laut. Bahkan kita dengar ya bagaimana kemakmuran di masa Umar bin Abdul Aziz sampai ada istilahnya itu dana dari Baitul Mal itu kemudian tidak terserap untuk dibagikan kepada orang-orang miskin. Ya. Sampai pada saat itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz akhirnya kemudian mengambil kebijakan dana yang ada dari Baitul Mal itu diberikan kepada para pemuda yang mau nikah. Ya. Yang nikah dapat subsidi. Ya. Jadi takmirnya kalau nikah nanti dapat subsidi kalau di masa khilafah. Gitu kan. Kalau di masa kejayaan ketika Baitul Mal dalam keadaan cukup melimpah gitu kan. Kenapa? Karena kita bisa memahami itu kan. Ya kalau kita bandingkan tadi kan dengan riwayat lain di masa Umar bin Abdul Aziz itu luar biasa. Kemakmuran itu luar biasa gitu kan. Sampai tadi tidak ditemukan orang miskin yang mau kemudian menerima zakat ya. Sehingga harta dari Baitul Mal kemudian dialokasikan untuk memberikan bantuan pada para pemuda yang menikah. Nah, kemudian juga kita melihat juga dalil yang lain, gitu kan, yang menjelaskan juga dengan tegas, gitu kan, dengan tegas bahwa dalam surat itu yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid, barang siapa yang datang kepadamu dengan bersedekah, artinya membayar zakat itu terima, dan barang siapa yang tidak membayar, cukuplah Allah yang akan menghisabnya. Nah, sementara dalam ayat lain Al-Hud ya, di situ disebutkan dan janganlah kamu merugikan manusia wala tabkhasu. Jadi ada sebagian yang mengatakan bahwa yang dimaksud oleh Umar bin Abdul Aziz itu kan yang dilarang itu adalah mengambil al-bakhsu ya. Al-bakhsu yaitu sesuatu yang merugikan ya kan bagi rakyat ya kan. Yang ini kemudian sebagai tafsir dari ayat Al-Quran surat Al-Hud ayat 85. Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa ini kan kesimpulan yang kedua. Nah, kesimpulan yang pertama tadi ya, usur itu diperbolehkan, dipungut dari ahlul harbi dan ahlul zimmah. Tapi justru kalau kita lihat membaca 3 dalil yang saya kemukakan yang terdekat tadi, justru ayat tadi ya, kemudian hadis tadi la yadkhul jannah sahibu maksi, tidak akan masuk surga penguasa yang memungut pajak, yang menuk bea cukai gitu kan, yang memungut mukus. Itu kemudian dilarang dari siapapun karena hadis itu umum, bersifat umum. Dari kaum muslim, ahlul zimmah maupun dari kafir harbi. Sehingga di sini kelihatan itu ada sesuatu yang kontradiktif kan. Hadis yang pertama membolehkan, hadis dan ayat dan asar yang kedua, kelompok yang kedua itu kemudian melarang. Nah, dan kita juga akan menemukan hadis dan asar yang juga menjelaskan bahwa memang tidak pernah, nah ini tadi ya, tidak pernah ya khalifah atau kepala negara ya itu memungut dari kaum muslimin maupun ahlul zimmah itu usyur. Nah ini lebih ini lagi ya, bukan memperkeruh maksudnya, membuat kalau kita baca dari satu hadis saja makin bingung gitu kan. Yang pertama membolehkan, yang kedua mencela, yang ketiga kemudian tidak pernah itu kan kaum muslimin dan ahlul zimmah itu kemudian dipungut usur itu kan. Nah kalau kaum muslimin mungkin sudah mafhum ya, karena di definisi awal itu kan usyur itu hanya dipungut dari ahlul zimmah dan ahlul harbi. Tapi beberapa hadis ini menyatakan bukan hanya larangan atau tidak dipungut itu dari kaum muslimin saja. Ahlul zimmah pun kemudian tidak boleh dipungut usyur juga terhadap mereka. Nah ini juga ada beberapa hadis ya, beberapa hadis. Sama riwayatnya, yang pertama ya kita lihat di sini tunjukkan
bahwa Abdurrahman bin Ma'qal yang mengatakan, aku bertanya kepada Ziyad bin Hudair, dari siapa kalian memungut usyur? Nah, dia menjawab, kami tidak memungut usyur dari kaum muslimin. Berarti nggak boleh itu kan? Ya. Berarti tidak memungut dari kaum muslimin maupun muahid. Muahid ini di dalamnya salah satunya ahlul zimmah itu kan. Tapi konteksnya memang muahid itu adalah ahlul kufar, ya, negara kufur ataupun orang kafir yang ada perjanjian. Nah, kemudian ditanya lagi, lalu dari siapa kalian memungut usyur? Nah, dia mengatakan bahwa usyur itu hanya dipungut dari perdagangan kafir harbi karena mereka telah memungut usyur dari kami pada saat kami mendatangi mereka. Nah, ini dalil yang kelompok dalil yang ketiga itu kan. Yang di sini justru menunjukkan usyur tidak dipungut dari muslim maupun ahlul zimmah, tapi hanya dipungut dari ahlul harbi. Ya. Kemudian dalil kedua juga kita akan temukan yang diriwayatkan oleh Amr bin Dinar yang dia mengatakan bahwa Muslim bin Misbah memberitahu bahwa ia pernah bertanya kepada Ibnu Umar, lagi-lagi yang terkait dengan Ibnu Umar, dengan pertanyaan sebagai berikut, apakah engkau mengetahui bahwa Umar memungut usyur dari kaum muslimin? Nah, jawab dia tegas Ibnu Umar, tidak, aku tidak mengetahuinya. Walaupun kalau dalam redaksi hadis kalau kita menyatakan tidak tahu, sebenarnya belum tentu juga tidak dipungut, ya kan? Tapi ini menunjukkan bahwa berarti pungutan yang terkait dengan usyur yang diperoleh dari umat Islam itu tidak masyhur di kalangan para tabi'in. Ya. Atau kalau Ibnu Umar itu sahabat segar, ya, sahabat kecil, ya kan. Nah, jadi tidak masyhur itu kan. Sehingga ketika Ibnu Umar ditanya, itu dia menjawab tidak, aku tidak mengetahuinya. Kalau masyhur berarti dia mengetahui. Artinya berarti juga ada kemungkinan memang usyur itu tidak dipungut dari kaum muslimin, ya kan. Nah, tapi kalau kita lihat sebaliknya, ada juga nih semakin juga menambah, ya, menambah pertentangan secara zahir seolah-olah, ya kan. Tapi juga ada hadis dan asar yang menjelaskan bahwa para khalifah, nah ini lagi gitu kan. Tadi tidak dipungut dari kaum muslimin, tapi ada hadis asar justru yang menguatkan bahwa usyur itu bukan hanya dipungut dari ahlul harbi, tapi juga dipungut juga dari kaum muslimin atau ahlul zimmah. Misalnya ini yang diriwayatkan dalam kitab Al-Amwal karya Abu Ubaid, ya kan. Di situ disebutkan bahwa Umar bin Khattab, para khalifah sesudahnya, yaitu Utsman bin Affan, Ali radhiyallahu an, bahkan tadi Umar bin Abdul Aziz, ya, yang sering disebut dengan Khulafaur Rasyidin yang kelima itu kan, mereka kemudian semua itu memungut usyur dari perdagangan yang melewati perbatasan negara. Ya. Nah, berapa yang mereka pungut? Nah, macam-macam itu kan. Dari pedagang kaum muslimin dipungut 1/4 usyur. 1/4 dari 1/10, ya kan. Berarti 1/40 atau 2,5%. Ya. Kemudian dari pedagang kafir zimmi, ahlu zimmah, dipungut 1/2 usyur. 1/2 kali 1/10. Berarti 1/20 atau 5%, ya kan. Nah, sementara dari pedagang alul harbi, ya, itu dipungut sebanyak usyur penuh atau 1/10 atau 10%. Nah, itu riwayat yang masyhur itu kan dalam kitab Al-Amwal, ya. Kemudian juga dari riwayat yang lainnya dari Ziyad bin Hudair, dia mengatakan Umar bin Khattab pernah memperkerjakanku untuk memungut usyur. Nah, ini kan dalilnya jelas juga itu kan. Dan memerintahkanku agar memungut, nah ini 1/4 usyur, berarti 2,5% dari perdagangan kaum muslimin. Sementara dalam riwayat yang lain, Ziyad juga mengatakan bahwa Umar bin Khattab memerintahkanku agar memungut usyur dari orang Nasrani Bani Tughlab, berarti Ahlul Zimmah ini, dan 1/2 usyur dari Nasrani Ahlul Kitab. Nah, ini menarik gitu kan. Dari Nasrani Bani Tughlab itu dipungut usyur penuh 1/10. Tapi dari Nasrani Ahlul Kitab, ya,
itu dipungut setengah usyur, berarti 5% kan. Jadi ada perbedaan. Tapi intinya kalau kita lihat dari asar ini itu dipungut ya kan. Usyur itu dari kaum muslimin, dari ahlul zimah, dan juga dari ahlul harbi gitu kan. Nah, dan dalil yang lainnya juga ini sama, ini Abdullah bin Umar ya, yang sebut juga Ibnu Umar gitu kan. Dia pernah mengatakan Umar pernah memungut setengah usyur atas perdagangan nabat, perdagangan minyak atau zaitun, perdagangan gandum, dengan alasan tadi supaya bisa lebih banyak datang ke Madinah atau dibawa ke Madinah agar rakyat terdorong ya untuk membawa nabat minyak zaitun dan gandum ke Madinah. Kemudian ia juga memungut usyur dari perdagangan kafas. Nah, dari hadis-hadis tersebut kita bisa melihat ya, ini sebelum kesimpulan ada satu lagi hadis ya, diriwayatkan dari Jarik bin Hayyan Adam Syekh ya, yang ia berada di perbatasan Mesir. Di situ kemudian diriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat kepadanya dengan redaksi sebagai berikut. Siapa saja kafir zimmi yang melewatimu, pungutlah dari harta mereka yang digunakan untuk berdagang, yaitu setiap 10 dinar dipungut 1 dinar. Berarti tadi 10 seper 10 ya, atau 10%. Nah, dari asar dan hadis tadi kita bisa mengambil kesimpulan ya, bahwa Umar bin Khattab, para khalifah sesudahnya itu memungut usyur. Memungut usyur dari siapa? Memungut usyur dari perdagangan yang melewati perbatasan negara. Nah, berapa besarnya? Dari seluruh yang kita runutkan tadi, kita bisa simpulkan dari ahlu zimmah, dari kaum muslimin itu dipungut 1/4 usyur. Dari kafir zimmi atau ahlu zimmah dipungut setengah usyur, dan dari ahlul harbi atau darul harbi ya, penduduk darul harbi itu dipungut penuh usyur, yaitu 1/10. Dan kalau kita lihat, karena peristiwa ini terjadi pada masa Umar bin Khattab, pada masa Utsman bin Affan, pada masa Ali bin Abi Thalib, dan pada masa kemudian Khalifah Ar-Rashidah yang kelima tadi, Umar bin Abdul Aziz, di mana pada masa-masa itu sahabat masih kemudian berkumpul, sahabat kemudian masih ada, dan itu mereka menyaksikan semua kebijakan, ya, semua pungutan yang dilakukan para khalifah tadi, 1/4 usyur dari kaum muslimin, setengah usyur dari ahlu zimmah, usyur sepenuhnya atau 10% dari ahlul harbi. Maka ini masuk menurut Syekh Abdul Qadim Jalum bisa masuk kategori ijma. Jadi artinya mereka sepakat bahwa bolehnya mengambil usyur berarti dari muslim, ahlu zimmah, dan kemudian ahlul harbi. Nah, sehingga kita menemukan seolah-olah ada pertentangan secara zahir di antara 3 kelompok hadis tadi, gitu kan. Nah, disinilah di kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah, Syekh Abdul Qadim Jalum, selain beliau memaparkan juga sebenarnya terkait dengan fikihnya, gitu kan, beliau juga sebenarnya mengajarkan juga di situ ada juga usul fikihnya, kaidah istinbatnya, gitu kan. Nah, salah satu yang beliau lakukan di dalam memahami ada nas yang saling bertentangan itu dengan metode yang disebut dengan turukul jam'i ya. Jadi kalau kita membaca beberapa kitab usul fikih misalnya, ada kaidah-kaidah yang bisa dilakukan oleh para mujtahidin ketika menemukan ada hadis ya atau nas yang bertentangan, terutama hadis ya. Kalau Al-Qur'an yang kadang-kadang jelas ya, jarang yang ada yang bertentangan ya, sedikit. Tapi mungkin kalau lihat dari asar dan hadis itu nampak gitu kan. Nah, dijelaskan oleh para
ulama mujtahid yang biasanya mengarang kitab usul fikih beberapa metode untuk melakukan apa yang disebut dengan tarjih gitu kan. Jadi nanti ada yang disebut dengan nasih mansuhnya. Misalnya, mungkin ada nas yang sudah dimansuh gitu kan. Sehingga tidak kemudian berlaku lagi gitu kan. Tapi untuk konteks ini ya, karena derajatnya sama itu kan, hadis dan hadis juga, dan kelihatannya juga sahih itu kan, beberapa hadis dan juga masyhur tadi bahkan ijma sahabat ya. Maka yang kemudian dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jalum mengkompromikan. Nah, dalam bahasa usul fikih disebut dengan turukul jam'i gitu kan. Jadi tidak ada hadis yang ditolak, tapi semua digunakan. Dan inilah memang yang lebih disukai gitu kan. Kenapa? Dibandingkan dengan nasih mansuh gitu kan. Karena dalam kaidah usul juga dikatakan mengamalkan dalil lebih diutamakan dibandingkan dengan mengabaikan. Artinya mengamalkan satu, mengabaikan yang lainnya. Nah, ternyata Syekh Abdul Qadir Jalum kemudian menemukan ada semacam benang merahnya ya. Ketika kemudian ditelusuri dari 3 kelompok hadis tertentu yang secara zahir bertentangan, ternyata setelah diteliti oleh beliau itu kenyataannya tidak bertentangan. Nah, beliau melakukan penelitian itu dengan menggunakan tadi torikohnya itu adalah caranya itu turukul jam'i. Apa yang disebut dengan turukul jam'i adalah salah satu metode untuk memahami nas yang secara zahir bertentangan, tapi ternyata setelah ditelaah dan dikompromikan sebenarnya tidak bertentangan. Masing-masing nas menjelaskan dengan kondisi yang berbeda, kondisi tertentu maksudnya. Nah, berdasarkan metode ini tidak ada hadis yang ditolak atau dilemahkan ya. Semua hadis digunakan dengan sasaran atau kondisi yang berbeda. Nah, lalu bagaimana kemudian memahami ketika kelompok hadis tadi yang seolah-olah kemudian bertentangan, ternyata setelah dikaji oleh Syekh Abdul Qadir Jalum itu tidak bertentangan. Jadi kesimpulan yang diambil setelah ditelaah, pertama kesimpulannya itu adalah sebenarnya bea cukai yang dicela dan diancam keras bagi pemungutnya dengan neraka tadi, la yadkhulul jannah sahibu maksi, tidak akan masuk surga penguasa yang memungut pajak ya. Mukus di sana, bea cukai di sana adalah pungutan atau harta yang dipungut dari kaum muslimin tanpa ada alasan yang hak. Contohnya apa? Tanpa alasan yang hak itu adalah misalnya mengambil usyur dari mereka ya, ahlul harbi maupun ahlul zimmah tanpa ada alasan yang jelas. Pokoknya ada harta dipungut aja gitu kan, 10%. Seperti pajak hari ini kan. Nggak ada gitu kan. Kita nggak ekspor, nggak impor, pajak di dalam negeri. Nah, itu yang dicela semacam itu kan. Yang tidak ada sama sekali alasan secara syar'i untuk memungut. Atau pungutan yang lebih dari 1/4 usyur dari kaum muslimin. Ini yang tadi kan di redaksi hadis yang dan ijma tadi, kaum muslimin hanya dipungut 1/4 usyur. Nah, kalau khalifah mengambil lebih dari 1/4 usyur, itulah yang disebut dengan yang diancam dengan neraka tadi. Kenapa? Karena mengambil harta umat Islam secara batil. Nah, ternyata nanti kalau kita lihat, usyur yang dipungut dari kaum muslim itu zakat. Bukan usyur dalam artian mukus gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat itu yang kesimpulan yang pertama itu kan, bahwa yang diambil, yang ditelak, yang kemudian diancam keras itu adalah mengambil harta rakyat tanpa hak. Seperti yang sekarang terjadi, Kang Mirja itu kan, kita hebohkan hari ini bagaimana penguasa sangat zalim sekali, masyarakat di kampung Rempang gitu kan, di Batam, yang mereka sudah memiliki dan menempati tanah itu kan di pulau itu, hanya dengan alasan untuk kepentingan investasi mereka diusir ya. Mereka digusur. Tapi bahasa menteri yang selalu
lada liar itu kan, yang terkenal dengan pernyataannya menyengsarakan, dia katakan bukan menggusur katanya, mengosongkan. Ini kezaliman yang saya kira ini mirip dengan ini ya, cerdas, bukan cerdas sih, sebenarnya licik gitu kan, memanipulasi bahasa itu kan. Ini sekarang tuh bahasa, banyak bahasa-bahasa yang kemudian dimanipulasi. Nah, itu termasuk dalam kategori kezaliman ya. Jadi mengambil harta rakyat tanpa hak. Jadi mudah-mudahan ini salah satu bentuk eh, bukan hanya sekedar kegundahan ya, kemarahan saya ketika penguasa ini luar biasa zalimnya itu kan. Rakyat yang sudah ratusan ya tahun mereka tinggal di Kampung Rempong dari suku Melayu itu kan, mereka sekarang diusir. Kenapa? Karena tempat itu akan dijadikan ekowisata untuk kepentingan Cina itu kan, investor dari Cina itu kan. Ya. Rakyat diusir itu kan. Ini kan luar biasa zalimnya ya kan. Nah, inilah yang saya kira masuk dalam kategori hadis ini kan. Mereka yang mengambil harta rakyat secara zalim yang diancam oleh Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga itu kan. Dosa besar, termasuk yang menyetujuinya, termasuk kemudian yang meridhoinya itu kan. Karena kalau kita lihat dalam hadis yang lain itu kan, satu jengkal tanah kita ambil tanpa hak, itu nanti di akhirat itu akan ditumpukan ke dia. Ini bukan satu jengkal ini, kurang lebih berapa hektar, 7.000 hektar kalau nggak salah itu kan, itu diambil, diserahkan ya kan kepada investor asing itu kan, yang kerjasama dengan lokal dari Cina. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maaf ini sedikit melebar kan emosi saya. Nah, kembali ke sini itu kan. Yang kedua itu kan dari kesimpulan yang bisa kita ambil dari turukul jami itu adalah tadi ya, unsur yang diambil dari kaum muslimin itu adalah zakat perdagangan. Makanya besarnya itu 1/4 usyur. Dan kita tahu zakat perdagangan itu besarnya 2,5%. Ya. Dan itu pun jika sampai ini nisab gitu kan. Makanya dalam hadis tadi ya, dalam asar tadi itu tidak boleh memungut lebih dari 1/4%. Kenapa? Karena yang dipungut dari kaum muslimin, dari perdagangan kaum muslimin yang melewati batas negara itu adalah zakat ya kan. Itu kesimpulan yang pertama. Jadi tidak ada pertentangan ya. Kesimpulan yang kedua, kenapa sih terhadap ahlu zimah dipungut setengah usyur? Ternyata ada riwayat yang menjelaskan ya bahwa setengah usyur yang dipungut atas ahlu zimah oleh Umar bin Khattab itu merupakan syarat yang telah disepakati dalam perjanjian damai antara mereka dengan Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab dan kaum muslimin menaklukkan Irak, Syam, dan Mesir. Nah, jadi ini adalah kesepakatan. Dan kalau kesepakatan, ya tadi, kaum muslimin terikat dengan kesepakatan itu. Dan yang terakhir, kesimpulan yang diambil, nah, sedangkan yang dipungut dari kafir harbi, itu usyur penuh, itu adalah, ini juga sama. Itu adalah bentuk perlakuan yang sama. Ketika mereka memungut dari pedagang kaum muslimin, yang memasukkan barang ke tinggal mereka, maka kita memperlakukan yang sama. Nah, ini juga nanti disebut dolim. Kenapa maksimal 10%? Ya. Nggak boleh melebihi, boleh kurang. Ya. Misalnya diriwayatkan ada seorang dari kelompok Nasrani ya, yang di luar Madinah, meminta izin agar bisa memasukkan harta ya mereka, artinya perdagangan. Ya. Kemudian Umar bin Khattab rapat dengan para sahabat yang lainnya, dan negosiasi itu diberikan dari ahlul harbi tadi, ya kalian atau Anda pungut aja dari kami itu usur tadi ya, mukus tadi ya, sebagai bentuk pendapatan ya, asalkan kami diizinkan memasarkan, menjual barang ke negeri kalian. Nah, ternyata kemudian itu disepakati ya. Ya, itu waktu itu 10%. Nah, itu kesimpulannya. Jadi sebenarnya tidak ada pertentangan di antara tiga kelompok hadis atau asar tersebut. Nah, mana dalil yang menunjukkan bahwa ketika ketiga kelompok hadis yang secara zahir seolah-olah saling bertentangan, nah ternyata ada hadis yang bisa mengkompromikan itu semua. Dalilnya itu yang pertama dari Ziyad bin Hudair itu kan.
Ia berkata, orang yang pertama kali diutus oleh Umar bin Khattab untuk menangani masalah usyur itu adalah aku. Itu menurut Ziyad. Ia memerintahkanku agar jangan menyelidiki. Nah, ini tidak boleh juga melakukan tajasus. Ya. Haram terhadap kaum muslimin melakukan tajasus. Dan tapi kemudian dia diperintahkan, dan barang apa saja yang melewati dipungut 1 dirham dari setiap 40 dirham dari harta kaum muslimin. Nah, 1 dirham dari 40 dirham itu berarti 2,5%. Ya, inilah zakat perdagangan. Kemudian diambil 1 dirham untuk setiap 20 dirham, berarti dari ahlul zimah. Ya, itu berarti tadi 5%, kan. Dan 10% atau usyur penuh, ya, itu dipungut selain dari ahlul zimah, berarti ahlul harbi tadi. Ya. Ini yang kemudian diriwayatkan oleh dari Ziyad bin Hudair, dan kita bisa lihat itu di kitab Abu Yusuf dalam kitabnya Al-Kharaj. Dalil yang kedua adalah dari Anas bin Malik yang mengatakan Umar bin Khattab telah mengutusku untuk memungut usyur. Ia menulis padaku pernyataan agar dipungut dari kaum muslimin segala hal yang mereka perdagangkan sebesar, maaf ini kehapus tulisannya, titik itu maksudnya sama 1/4 usyur. Jadi agar dipungut dari kaum muslimin segala hal yang mereka perdagangkan sebesar 1/4 usyur, dan dari kafir zimmi 1/2 usyur, dan dari penduduk harbi itu usyur penuh, ya 1/10. Nah, ini menguatkan tadi, jadi mengkompromikan dari itu semua, ya tadi sudah disebutkan kesimpulan di kompromi awal. Jadi 1/4% itu 1/4 usyur itu atau 2,5% itu adalah zakat bagi kaum muslimin, ya. 5% itu adalah dari ahlul zimah, memang usyur, sementara 10 atau 10% itu adalah sepenuhnya usyur sepenuhnya dari ahlul harbi, ya. Kemudian dalil yang terakhir, Abu Musa al-Asy'ari juga pernah menulis surat kepada Umar, sesungguhnya perdagangan kaum muslimin sebelum perdagangan kaum muslimin sebelum kita yang mendatangi, ini pedagang ya, pedagang kaum muslimin sebelum kita yang mendatangi negara kafir tadi, harbi, dipungut usyur oleh mereka. Kemudian Umar menjawab, nah ini tadi ya, kenapa dipungut kemudian 1/10 atau usyur, ini adalah bentuk istilahnya itu perlakuan yang setimpal. Maka Umar mengatakan, pungutlah olehmu dari mereka sebagaimana mereka memungut dari para pedagang muslim. Karena mereka memungut 10% atau usyur, maka mereka pun ketika memasukkan harta melewati batas, ya, daulah khilafah, maka mereka pun dipungut yang sama, yaitu sebesar 10%. Jadi inilah kesimpulannya, ya, bahwa tidak ada pertentangan. Jadi kesimpulan awal tadi bahwa usyur itu dipungut dari ahlul harbi dan ahlul zimah, itu tidak dipungut dari kaum muslimin. Yang dipungut dari kaum muslimin itu tidak lain adalah zakat perdagangan. Nah, itu saya kira. Nah, berikutnya pembahasan yang kedua terkait dengan bagaimana kemudian menentukan, ya, besarnya usyur, dan untuk apa usyur itu kemudian digunakan atau dialokasikan, ya kan. Kalau kita perhatikan dari pembahasan sebelumnya, ya, usyur itu, ya, yang dipungut dari para pedagang kafir zimmi dan kafir harbi itu merupakan fa'i bagi kaum muslimin. Nah, sehingga nanti dimasukkan kemana, ke pos mana, dimasukkan ke pos fa'i dan kharaj, ya, yang ada di Baitul Mal. Itu pengelompokannya. Berapa besarnya? Besarnya itu sesuai dengan kebijakan khalifah. Tadi ya, kalau terhadap ahlul zimah, ya, berarti yang dia bisa 5%, bisa lebih, bisa kurang. Tapi kepada ahlul harbi itu maksimal
sesuai dengan perlakuan mereka terhadap pedagang kaum muslimin yang memasukkan barang pada mereka. Boleh kurang dari itu, tidak boleh lebih gitu kan. Misalnya dari ahlul harbi memasukkan barang ke negeri kaum muslimin, itu kafir harbi meminta gitu kan pedagang kaum muslimin yang memasukkan pada barang kepada mereka. Kalau dalam bahasa ekonominya itulah impor kepada mereka gitu kan. Ekspor kepada mereka gitu kan. Maka misalnya 15%. Maka ketika kafir harbi juga memasukkan barang ke negeri kaum muslimin, boleh dipungut dengan maksimal 15%. Boleh kurang. Jadi itu disesuaikan dengan kebijakan khalifah. Sementara kalau usyur dari kaum muslimin, zakat itu tidak masuk dalam kelompok fai. Usyur dari kaum muslimin, dari zakat perdagangan tadi, itu dimasukkan ke dalam fos zakat ya. Karena zakat itu fosnya khusus ya, alokasinya khusus ya. Berbeda dengan alokasi lain ya, harta yang ada di Baitul Mal. Zakat hanya diperuntukkan untuk 8 asnaf ya yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, lalu penggunaannya untuk apa? Penggunaan fa'i yang diperoleh dari usyur saya kira sama dengan penggunaan fa'i yang berasal dari kharaj ya, dan termasuk juga dari jizyah gitu kan. Apa penggunaannya? Yang pertama bisa digunakan untuk menggaji para pegawai tentara, kemudian juga memberikan berbagai santunan kepada pejabat, ya kan. Khalifah itu mendapat santunan, wali atau gubernur itu mendapatkan santunan, mereka tidak mendapatkan gaji, umal atau selevel bupati mereka juga tidak mendapatkan gaji, tapi mereka mendapatkan santunan sebagai pengganti karena waktu mereka gunakan untuk mengurus kaum muslimin. Bisa juga dialokasikan hasil pungutan itu untuk memperbanyak pasukan, mempersiapkan persenjataan dalam rangka persiapan jihad. Dan yang terakhir bisa juga ini Kang Mirza ya, untuk membiayai para janda dan orang-orang yang membutuhkan kan. Nah, ini adalah penentuan dan penggunaan dana usyur. Kang Mirza senyum-senyum aja ya mendengar janda itu. Baik. Pertanyaan berikutnya adalah bagian terakhir, barang apa saja yang kemudian kena usyur ya. Ada 2 karakteristik yang harus kemudian diperhatikan oleh negara ya ketika memungut usyur dari ahlul harbi dan ahlul zimmah. Yang pertama, usyur itu hanya dipungut dari barang dagangan. Barang dagangan apa yang kemudian dipungut usyur? Seluruh jenis barang dagangan. Apapun jenisnya. Perhiasan, hewan, hasil pertanian maupun buah-buahan. Itu yang dipungut usyur ya. Semua barang yang memang diperdagangkan ya. Yang kedua, barang tersebut itu bukan untuk konsumsi sendiri ya. Artinya usyur tidak boleh diambil dari pakaian atau peralatan yang dibeli oleh seseorang untuk kegiatannya atau untuk kebutuhan sehari-hari ya. Nah cuman nanti berarti asyir ya. Asyir itu petugas perbatasan yang akan memungut usyur ketika ada ahlu zimmah misalnya atau ahlu harbi gitu kan. Itu kemudian membawa barang, kemudian mengatakan ini saya bukan ngejual lagi, ini untuk saya pakai gitu kan. Itu harus ada bukti gitu kan. Ada bukti gitu kan. Kalau dia tidak bisa menunjukkan bukti bahwa itu untuk dipakai sendiri ya, maka ya berarti ya harus dipungut ya kan. Jadi nanti bisa jadi kalau misalnya dia berbohong, nah hukumannya 2 itu kan, hukuman bohong, kemudian usyur tetap kemudian dipungut ya kan. Nah tapi intinya barang yang kena usyur itu semua barang yang disiap diperdagangkan ya kan, dan bukan barang yang dibeli atau diimpor lah kalau dari dalam negeri atau diekspor ke luar negeri yang itu tujuannya untuk konsumsi sendiri. Jadi ini keadilan yang luar biasa gitu kan. Jadi kalau kita beli ya dari luar negeri itu kan, ahlu zimmah kemudian membeli itu kan dari luar negeri, ya kalau untuk dipakai bukan untuk perdagangkan itu nggak ada pajak, nggak ada usyur maksudnya.
Tapi kalau dia dijadikan barang dagangan baru kemudian mendapatkan usyur. Yang terakhir, waktu dan frekuensi pembayaran usyur. Waktu pembayaran usyur. Kapan usyur itu kemudian dipungut? Ya, tadi disebutkan usyur tidak dipungut dari pedagang kafir zimmi maupun kafir harbi kecuali pada saat barang dagangan mereka melewati perbatasan negara. Jadi kalau ahlu zimmah dagangnya di dalam negeri ya itu tidak dipungut. Karena mereka di dalam negeri sudah dipungut zizyah. Begitu juga orang kafir harbi ya yang sedang berada di daulah khilafah karena sedang mendapatkan tugas tertentu misalnya dengan negara yang muakhid, negaranya sedang ada perjanjian atau dia masuk kemudian dengan izin khusus ya, diizinkan oleh khalifah itu kan, walaupun dia kemudian ahlul harbi masuk dan di dalamnya dia juga diizinkan untuk berjualan, ketika dia hanya berjualannya itu di dalam negeri, maka dia juga tidak boleh dipungut usyur. Jadi usyur hanya dipungut ketika ahlul harbi dan ahlul zimmah tersebut mengirim barang, menjual barang melewati batas perbatasan negara, atau kebalikannya dia kemudian mengimpor barang gitu kan, memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri, itu baru dipungut usyur. Tapi ketika perdagangan dalam negeri mereka semua tidak boleh kemudian dipungut usyur. Itu dari sisi waktu pembayarannya. Jadi pada saat momentumnya itu adalah mereka ekspor ataupun impor. Kemudian frekuensinya berapa kali usyur dipungut dalam setahun ya. Di dalam kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah itu disebutkan bahwa usyur hanya dipungut 1 kali dalam 1 tahun untuk satu jenis barang dagangan. Walaupun dia membeli barang atau menjual barang baik ekspor maupun impor tadi berkali-kali, tapi kalau barangnya sama tetap dipungutnya 1 kali ya. Itu apa dalilnya yang menunjukkan bahwa hanya dipungut 1 kali ya? Ini diriwayatkan dari Ibnu Ziyad bin Hudair berkata bahwa bapaknya mengambil usyur dari orang Nasrani 2 kali dalam setiap tahun. Nah, ini pernah ada kejadian, ini kezaliman ya. Maka orang Nasrani tersebut mendatangi Umar bin Khattab kemudian berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya petugasmu mengambil usyur dariku 2 kali dalam 1 tahun." Kemudian Umar menjawab, dia tidak boleh melakukan hal itu, dilarang gitu kan, nggak boleh, berarti cukup 1 kali. Yang boleh diambilnya hanya 1 kali dalam 1 tahun. Kemudian ini mungkin si orang Nasrani ini untuk meyakinkan bahwa pengaduannya itu supaya ditanggapi, dia kemudian mengatakan bahwa aku ini adalah pemimpin kaum Nasrani gitu kan. Maksudnya tolong perhatikan gitu kan, jangan sampai kemudian pungutan terhadap kaum Nasrani itu 2 kali terkait dengan usyur itu. Jawaban Umar bin Khattab tegas lagi, aku juga pemimpin yang lurus gitu kan. Aku pemimpin yang kemudian tegas gitu kan. Aduanmu aku telah catat dan aku akan lakukan pemantauan dan akan menghentikan dan bisa jadi akan menghukum ya bahasa saya ini mah kalau itu dilakukan oleh bawahanku gitu kan. Nah, ini tegas gitu kan. Jadi memang kalau kita perhatikan jika kita sebagai penutup ya terkait usyur itu nanti di daerah perbatasan khalifah itu memang akan memilih orang yang menjadi petugas ya usyur atau yang disebut dengan asyir ya di daerah perbatasan itu. Pertama tentu karakteristiknya itu orang yang soleh kan, orang yang tidak serakah itu kan, artinya orang yang dia tidak mempan untuk disuap ya. Jadi orang yang sangat warok gitu kan. Yang kedua orang yang sangat tegas gitu kan, berani gitu kan. Karena tadi kan yang namanya daerah perbatasan banyak mungkin luka-likunya itu kan. Ada yang suap menyuap. Nanti kita akan bahas itu kan di pembahasan berikutnya ya. Salah satu sumber pendapatan negara dalam Islam Baitul Mal itu adalah pendapatan yang diperoleh dari penguasa atau petugas atau pegawai yang itu diambil dari harta gulul. Ya, salah satunya hasil suap, hadiah yang diperoleh dari pedagang, diperoleh dari eksportir maupun importir, yang tujuannya tadi adalah untuk mengurangi pungutan mereka, ya, agar lebih kecil dibandingkan dengan yang seharusnya. Nah, karena itu khalifah ketika dia akan mengangkat asyir, ya,
petugas usur di daerah perbatasan harus memperhatikan kualitas tadi, ya. Dari sisi ketakwaannya maupun juga dari sisi keberaniannya itu kan, sehingga dia tidak mudah diintimidasi, ya. Itu barangkali ya Kang Mirza yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar pada kesempatan malam ini, gitu kan. Mudah-mudahan ada sedikit pencerahan, ya, penguatan ketika kita membaca kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah, khususnya di bab terkait dengan usyur. Itu Kang Mirza, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron kepada Ustadz yang sudah memberikan materi pada malam hari ini. Belum lagi kita buka sesi tanya jawab, ternyata sudah ada yang mengirimkan pertanyaan, ya. Jadi Bapak Ibu, sekedar informasi malam hari ini, berhubung tadi saya lupa membawa charger laptop, jadi sepertinya malam hari ini pertanyaan kita batasi cukup 3 saja. Ini karena takutnya kelamaan, belum apa-apa saya terlempar lagi nih. Izin ya Bapak Ibu, izin juga pada Ustadz. Ini pertanyaan pertama dari Bu Hasnah. Beliau bertanya, Ustadz, berapa nominal zakat perdagangan yang ditunaikan setiap tahunnya pada saat ini? Dan adakah dagang yang tidak wajib membayar pajak karena tidak termasuk batas hisab zakat perdagangan? Syukran Ustadz. Nah, ini bagaimana Ustadz? Ini maksudnya mungkin zakat, ya. Ini pertanyaannya antara pajak dan zakat, ya. Mungkin maksudnya tidak membayar zakat, ya, karena tidak termasuk batas, bukan hisab, mungkin nisab maksudnya, ya. Iya. Jadi gini, betul ya, saya lupa tadi sampaikan. Usyur yang dipungut dari kaum muslimin itu kan tadi zakat. Besarnya itu kemudian 2,5%, ya, barang dagangan, ya kan. Jadi kalau kaum muslimin sebenarnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri, ya, kalau dia kemudian berniat untuk berdagang, maka itu apa istilahnya itu dikenakan zakat, ya. Jadi setiap barang yang siap untuk didagangkan, dijadikan barang dagangan, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% jika memenuhi 2 syarat. Ya. Yang pertama haul, ya, 1 tahun, ya kan. Yang kedua di atas nisab. Ya. Haul tentu perhitungannya adalah hijriah, ya, bukan masehi. Misalnya dari bulan dia mulai usaha 1 Muharram tahun baru, ya kan. Modalnya di atas nisab, ya. Kemudian sampai 1 Muharram tahun berikutnya ternyata tidak ada fluktuasi, ya. Artinya tidak ada fluktuatif yang menyebabkan turun dari nisab, masih tetap di atas nisab, ya kan. Nah, maka berarti kan sudah 1 tahun, ya kan. Nah, maka wajib dikeluarkan zakatnya karena sudah haul di atas nisab itu 2,5%. Nah, pertanyaannya ada berapa nisab yang kemudian ditetapkan terkait dengan zakat perdagangan ini. Nah, ini yang menarik, gitu kan. Ada yang bukan berbeda pendapat sih, kekurang cermatan dalam memahami nas, ya, sehingga sering kita menyangkanya, itu kan, bahwa nisab zakat perdagangan itu adalah nisab emas, gitu kan, yaitu senilai 80 dinar, ya. 40 dinar, kok 4. Nisab emas, ya, nisab zakat emas, ya. Jadi kan banyak yang mengira itu adalah zakat perdagangan itu nisabnya itu adalah nisab zakat emas, ya kan. Karena uang sebenarnya kaitannya kan dengan ini, ya, dengan mata uang, ya. Jadi kalau kita lihat kan nisab emas itu 20 dinar, kok bukan 80 dinar, sorry, afwan. 20 dinar itu kan, kalau menggunakan nisab emas 20 dinar, 1 dinarnya 4,25 gram, berarti nisabnya itu 85 gram.
Nah, ada termasuk juga beberapa pendapat yang mengatakan berarti zakat perdagangan nisabnya itu 85 gram emas. Kalau hari ini misalnya emas itu di harga 800.000 ya, itu berarti kurang lebih 70 juta ya. Kurang lebih lah, nanti pasnya bisa dicari ya. Tapi patokannya itu kalau yang pendapat yang pertama ini adalah 20 dinar itu kan. Nah, cuman lupa itu kan bahwa eh, di apa di terkait dengan perdagangan, zakat perdagangan nisab yang kedua itu dari zakat mata uang nukud itu juga ada perak batas nisabnya. Kalau perak itu adalah nisabnya itu 200 dirham. 200 dirham itu kurang lebih 595 gram. Nah, kalau perak 1 gramnya saya berapa sekarang ya? Itu nggak sebesar emas gitu kan. Perak itu mungkin kalau di 1 gram perak, saya nggak tahu misalnya nih, saya cek dulu ya. 1 gram perak itu berapa? Ya, jadi 1 gram perak itu harganya hari ini ya, itu kurang lebih 30.000 atau berapa. Ini 1 gram perak, oh sedikit mah. 1 gram perak itu 11.000 ya, 11.500. Jadi kalau 11.500 dikalikan 595 gram ya, 11.500 dikalikan 595 gram ya. Jadi akan didapatkan, bentar ya, bayar lebih realistis, 595 gram. Nah, berarti 6.800.000-an. Nah, berarti kalau kita punya modal barang dagangan senilai 6,8 juta, itu sudah masuk nisab gitu kan. Jadi sudah termasuk nisab zakat perdagangan. Kenapa? Karena dalam hadis ini, nah kembali ke kaidahnya itu adalah kaidah menggabungkan dua hadis agar dua hadis itu kemudian bisa diamalkan, kan? Kalau kita menggunakan nisab emas ya, berarti nisab perak tidak masuk ya. Tapi kalau kita menggunakan nisab perak otomatis ya, berarti nisab emas masuk ya. Maka Syekh Abdul Qadir Zalum dan juga Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Sistem Ekonomi Islam yang sudah pernah kita bahas, kemudian Syekh Abdul Qadir Zalum dalam kitab Al-Amal fi Daulah nanti di bab belakang yang terkait dengan bab zakat, maka nisab zakat itu adalah yang terendah harga emas dan perak. Karena sekarang yang terendah itu dari harga perak itu sekitar kurang lebih 7 jutaan lah. Barang dagangan itu, kita punya barang dagangan senilai 7 juta, maka sudah wajib dikeluarkan zakat kalau kita tidak punya utang. Tapi kalau kita punya utang, tentu dikurangi utang tersebut. Kalau setelah dikurangi utang ternyata kurang dari nisab, tetap tidak diwajibkan zakat. Jadi kalau pertanyaannya tadi, adakah perdagangan yang kemudian tidak dipungut zakatnya, tidak wajib bayar zakat? Ada, yaitu kalau perdagangan yang di bawah nisab. Yang di bawah modalnya itu kalau menggunakan standar perak ya, yang saya ambil karena ini yang lebih rajih, itu adalah senilai 7 juta. Sehingga kalau modal kita, ini juga nanti kita akan bahas rinci di zakat perdagangan ya. Jadi bukan total modal, tapi adalah barang dagangannya. Karena nanti kalau kita misalnya jualan ya kan, jualan pakaian ya, kerudung atau yang lainnya, kemudian kita punya gedungnya, punya etalasenya, nah gedung dan etalasenya tidak dihitung gitu kan. Ya, yang hitungnya itu barang dagangannya aja itu kan. Jadi gedung dan etalasenya tidak dihitung sebagai barang yang wajib dijakati. Tapi kalau dalam konsep perdagangan itu kan, dalam konsep bisnis itu kan itu modal juga kan, etalase modal itu kan,
kemudian gedung juga modal. Nah, itu tidak masuk dalam kategori yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang wajib dikeluarkan zakatnya itu adalah barang dagangannya itu sendiri, ya. Senilai 6,8 atau 7 juta lah digenapkan, atau 6,8 lah dengan harga perak hari ini. Di situ kalau tidak punya utang baru kita diwajibkan bayar zakat, kalau tidak berarti tidak. Itu ya takmirnya yang poin pertama, ya. Baik, Ustaz. Pertanyaan. Alhamdulillah, Bu Hasnah untuk pertanyaannya sudah dijawab oleh beliau. Ini kita masuk ke dua pertanyaan terakhir dari Bu Masrurah dulu. Ya, gimana Bu Hasnah? Ada mau konfirmasi? Pertanyaan Ustaz. Ya, Ya, Mak. silakan. Itu yang 7 juta tadi, itu apakah sudah, ini kan masuk, sudah satu haulnya ya, misalnya sudah satu haul. Iya, betul. Sudah haul, tentu dengan syarat haul tadi, ya. Kalau Jadi kalau misalnya gini, ya Bu, mangga. Enggak sampai karena tadi ada mungkin bayar bangunan atau yang lain-lain, mungkin ada utang-utang yang lain, jadi enggak dikeluarkan zakatnya ya Ustaz, kalau misalnya enggak Iya, dikurangi utang dulu. Misalnya kalau kita punya utang gitu kan, nah itu dikurangi utang juga. Utangnya tidak harus terkait dengan utang hubungan langsung dengan perdagangan, ya kan, utang kita gitu kan. Kita punya utang gitu kan. Nah, itu berarti kita tidak wajib zakat, ya kan. Kalau di bawah nisab tadi. Dan yang kedua tadi haul ya, 1 tahun. Jadi misalnya gini gitu kan. Kita mulai 1 Muharram, 1 Ramadan lah, kadang-kadang ini kelemahan kita ya. Bulan-bulan Hijriah itu suka lupa ya. Misalnya kita mulai jualan tuh 1 Ramadan. Modalnya tadi bersih gitu kan, barang dagangannya aja, tidak dihitung etalase, tidak dihitung sewa gedung dan sebagainya, tapi barang dagangannya itu di angka 8 juta. Misalnya kita jualan pakaian, kerudung dan kerudung, pakaian yang lainnya total 8 juta. Tapi tiba-tiba misalnya di bulan Syawal tuh kan kepake nih untuk biaya lebaran gitu kan, modalnya dan keuntungannya itu kemudian kepake, sehingga di bulan Syawal itu nilai barang dagangan kita itu tinggal 5 juta. Nah, ini berarti kan di bawah nisab gitu kan. Nah, maka ini belum haul kan. Nah, nanti kita lihat lagi gitu kan. Misalnya kalau misalnya di bulan Ramadan terus bulan Syawal terus sampai kemudian Ramadan berikutnya ternyata itu barang dagangnya itu tidak naik-naik gitu kan. Kenapa tidak naik-naik? Ada untung dimakan, untung diambil gitu kan. Akhirnya barang dagangan dan uang yang tersisa di situ misalnya cuma 6 juta di akhir itu, ya. Maka itu nggak wajib zakat ya kan, karena masih di bawah nisab tadi gitu kan. Nah, begitu Bu ya. Jadi 6,8 juta tadi itu selama 1 tahun ya kan. Nah, tapi beda itu kan. Misalnya nanti bagaimana menghitung zakatnya. Jadi setelah 1 Ramadan tadi 8 juta, kemudian kita juga ternyata alhamdulillah untung gitu kan sampai 12 juta misalnya ketika Syawal itu naik gitu kan dengan keuntungannya itu dalam bentuk uang cash dan barang dagangan, ya kan. Terus sampai kemudian satu Ramadan berikutnya itu kan, itu nilainya itu ternyata barang dagangan kita jadi naik jadi 15 juta. Nah, zakatnya itu bukan dari 8 juta, zakatnya itu dari 15 juta. Mungkin sebagiannya itu tidak haul ya. Misalnya tadi maksudnya tidak haul tuh. Misalnya yang nilai 5 jutanya itu baru kita dapatkan di bulan Zulhijjah misalnya. Itu enggak masalah. Itu dia mengikuti pokoknya itu kan. Jadi yang haul itu adalah pokok yang sudah di atas nisab. Jadi tidak semua itu harus haul gitu kan. Tapi yang dilihat pokoknya. Jadi sederhananya tadi pokoknya itu kan tadi modalnya udah 8 juta. Terus nah di 5 bulan berikutnya 11 juta misalnya. Berarti kan ada tambahan 3 juta tuh. Nah, 3 jutanya itu tidak nunggu 1 tahun haul berikutnya enggak. 3 juta itu digabungkan dengan 8 juta. Jadi 11 juta sehingga kalau sampai haul yang 8 juta plus yang 3 juta itulah yang wajib dikeluarkan zakatnya. Itu ya, Bu ya. Mudah-mudahan tergambar. Baik Ustaz, syukur. Ya. Ya Bu, terima kasih kembali untuk Bu Hasnah yang sudah memberikan pertanyaan. Kita lanjut ke Bu Masrurah.
Izin bertanya Ustadz, mohon dijelaskan masalah paspor dalam khilafah. Apakah juga berlaku dan harus dikenai biaya dan masuk dalam pendapatan negara? Enggak Ustadz. Ya, jadi paspor itu kan sama nanti izin masuk ya. Izin masuk yang akan diberikan oleh negara kepada ahlul harbi ya. Ahlul harbi atau ahlul muahid ya kan. Nah, tentu ini tergantung kebijakan khilafah, khalifah gitu kan. Bisa dipungut, bisa juga tidak gitu kan. Jadi kalau kita lihat sih, misalnya pungutannya itu tentu jelas pungutan hanya sebatas administratif ya. Apa istilahnya itu sebesar nilai pengganti administratif ya. Jadi tidak boleh kemudian memungut lebih dari itu gitu kan. Makanya pasti akan dipungut semurah-murahnya, bahkan gratis ya. Karena kalau pungutan lebih dari itu berarti sebuah kezaliman ya kan. Itulah yang nanti kita lihat pungutan yang tidak sesuai dengan nasyara gitu kan. Jadi ya sebenarnya ini merupakan ijtihad khalifah berapa biaya yang akan dipungut ya dari semacam paspor tadi. Tapi kalaupun dipungut secara syara itu tidak boleh melebihi pengganti biaya administrasi yang kemudian digunakan untuk menerbitkan paspor tadi. Jadi akan sangat murah. Kenapa? Karena tadi itu kan kalau melebihi itu masuk dalam kategori pungutan yang zalim gitu kan. Kenapa? Karena jangankan orangnya gitu kan tadi kan, barang dagangnya pun kalau orangnya itu kalau negaranya tidak mungut tidak boleh dipungut ya, apalagi hanya sekedar orangnya yang ingin masuk ke negara Daulah Khilafah. Maka dari sini menurut saya nanti kalau keliru nanti saya akan relat itu tidak akan diambil biaya yang besar. Kalaupun diambil biaya terkait dengan paspor tadi minimal sebesar biaya administrasi untuk pencetakan dan penerbitan paspor. Ya, itu pun ya kalau mau ngambil. Tapi bisa aja sebenarnya nggak diambil gitu kan. Karena kecil misalnya udahlah. Nah, itu bisa aja tidak diambil. Tapi kalaupun mau diambil ya, kalau menurut pemahaman saya ya maksimal sebesar biaya administrasi untuk penerbitan paspor tersebut. Itu ya barangkali ya. Yang terakhir Yang terakhir Ustadz, request dari syiar malamnya ya. Syiar Malam. Ya, jadi kembali saya tegaskan yang disebut dengan usyur yang zalim itu pertama ya, kalau terkait dengan kaum muslimin yang usyur dalam artian zakat perdagangan itu lebih dari 2,5%, maka itu pungutan yang zalim ya. Kalau terhadap ahlul zimah itu berarti kalau kita lihat melebihi kesepakatan yang ditentukan. Karena ahlul zimah itu kan pada prinsipnya nggak boleh dipungut ya kan. Nggak boleh dipungut sesuai dengan perjanjian. Zalim kalau dia kemudian melebihi perjanjian itu kan. Ya, itu zalim ya. Sesuai kesepakatan. Misalnya Umar menyepakati 5%, tapi bawahannya kemudian menaikkan. Jadi 10% misalnya, itu zalim gitu kan. Itu usyur yang zalim yang dipungut dari ahlul zimah ya kan. Kemudian yang ketiga, yang zalim itu adalah yang dipungut dari ahlul harbi ya, yang melebihi pungutan yang semisal dari pedagang muslim yang memasukkan barang atau berjualan ke negeri mereka. Misalnya ketika pedagang muslim ya dipungut bea cukai mukus oleh negara kafir tadi, misalnya 10% ya, atau dipungut hanya 5%. Tapi ternyata ketika pedagang ahlul harbi memasukkan ke wilayah kaum muslimin dipungut 6%. Nah, itu termasuk dalam kategori zalim gitu kan. Kenapa? Karena negara atau khalifah hanya diperbolehkan memungut yang semisal yaitu berapa? 5% maksimal sesuai dengan pedagang kita yang dipungut oleh ahlul harbi negara kafir harbi tadi 5%. Maka ketika ada pedagang ahlul harbi memasukkan barangnya ke negeri kita, negeri kaum muslimin, itu tidak boleh dipungut usyur lebih dari 5%. Maksimal 5%, boleh 4%, bahkan boleh tidak dipungut juga gitu kan. Tapi haram atau zalim
kalau dipungutnya itu adalah 6%. Itu ya barangkali, mudah-mudahan jelas. Baik Ustadz, ini ada lagi yang terakhir dari Pak Herman. Untuk apakah usyur untuk kaum muslimin seumpama bisnis ekspor impor berlaku juga nisab dan haul Ustadz? Iya, sama ya. Kalau kaum muslimin karena yang dipungut itu zakat, kembali ke zakat ya, ke aturan zakat. Karena usyur yang diambil dari kaum muslimin itu tidak lain adalah zakat, maka harus terpenuhi unsur ini, nisab dan haulnya gitu kan. Jadi kalau misalnya dia ekspornya cuma 1 kali ya, misalnya ya ekspor 1 kali, kemudian mohon maaf bangkrut, ya udah berarti nggak haul ya kan. Jadi harus dihitung ya, dihitung selama 1 tahun ya kan, selama 1 tahun dia terus melakukan ekspor gitu kan. Makanya tadi kan kalau ekspor 1 kali mah ya itu mungkin hanya untuk kepentingan konsumtif ya kan, atau impor 1 kali misalnya hanya untuk kepentingan konsumtif, itu tidak masuk dalam kategori yang dikenakan usyur, dikenakan zakat karena itu bukan barang dagangan. Jadi itu ya. Jadi usyur untuk kaum muslimin ya, terkait dengan perdagangan ekspor impornya juga berlaku nisab dan haul. Itu barangkali Ustaz Mirja ya. Wallahu a'lam Baik Ustadz, bishawab. ada closing dari Ustadz? Cukup saya kira ya. Closingnya mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa juga kita sampaikan ke umat agar umat semakin sadar bahwa Islam memiliki aturan yang komprehensif dan kalau dijalankan itu akan memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi umat manusia. Inilah makna Islam rahmatan lil alamin, adalah Islam ketika diterapkan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tadi kan keadilan yang luar biasa baik kepada ahlul zimmah termasuk juga ahlul harbi. Khalifah tidak boleh dan melakukan kezaliman terkait dengan pungutan harta tersebut. Itu barangkali. Terima kasih. Billahi sabilil haq. Khilafah wa'dullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair kepada Ustadz